Anda kembali independen terpercaya, kita akan pantau terus bagaimana posisi suara unggul di Pilkada 2024. Kalau tadi sebelumnya hasil hitung cepat Litbang Kompas sudah menunjukkan angka-angka yang sebenarnya cukup stabil untuk diumumkan kepada Anda, terutama yang telah menggunakan hak suara Anda untuk memilih calon gubernur, calon wakil gubernur di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Kita akan fokus kembali, mengajak Anda untuk fokus kembali ke Jakarta. Kalau tadi sebelumnya sudah ada Tifa Solesa di posko pemenangan RK Suswono, kita akan lihat bagaimana laporan dari jurnalis Kompas TV. Kita akan bergabung dengan Valentina Sitorus di posko pemenangan Darmakun, pasangan calon nomor urut 2 Jakarta 2024. Valen, bagaimana? Ini kalau hasil hitung cepat sudah keluar, tapi bagaimana suasana di sana? Iya, Nitya dan juga saudara, kalau bicara mengenai suasana di sini tentu deg-degan sekali. Karena kalau misalnya melihat daripada perjalanan survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga pas momen kampanye begitu ya, untuk pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana itu bisa dikatakan yang menjadi juru kunci hasil survei. Karena tidak memungkiri bahwa angkanya berada di rentang 3 sampai 6%-an begitu ya. Tapi kalau misalnya kami melihat daripada hasil survei yang terbaru yang baru saja dirilis oleh hasil hitung cepat harian Litbang Kompas begitu ya, memang itu angkanya memang ada di 10,47%. Hasil sementara yang mana dari data yang sudah masuk ada 73,50%. Pemantauan dari tadi sudah saya pantau juga, Nitya dan juga saudara, pasangan calon Darmakun beserta dengan tim sesnya ini terus memantau dari ruang rapat internal yang mana memang mengakui bahwa pihaknya ini terus melakukan pemantauan, termasuk juga bagaimana hasil yang terus diikuti oleh para saksi yang ada yang disebar oleh tim ses Dharma Pongrekun Kunwardana di masing-masing TPS yang ada di Jakarta. Nah, untuk mengetahui seperti apa respon daripada hasil hitung cepat sementara ini dari Litbang Kompas, saya sudah bersama dengan pasangan calon nomor urut 2 di Pilkada Jakarta, ada Pak Dharma dan juga Pak Kun. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Apapun angka saat ini itu masih sementara karena lagi-lagi kita menunggu hasil dari real time yang nanti akan dirilis oleh KPU DKI Jakarta berdasarkan hitungan berjenjang. Tapi apa yang bisa Bapak respon daripada hasil hitung cepat saat ini? Penambahan persentase yang ada bagi kami berdua ini adalah suatu kemenangan yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin banyak yang cerdas. Namun perlu kita ketahui bahwa kenapa selama ini kami ditaruh di posisi 3% sampai 5% kurang lebih, itu adalah ada kaitannya dengan penggiringan opini yang dibangun supaya ketika pada saat pemungutan suara itu sudah dipastikan akan ada kenaikan. Kalau kami dibiarkan sampai 10% pada saat survei sebelum pilkada, tentunya dikhawatirkan kami akan bisa naik lagi lebih tinggi. Karena ini akan mempengaruhi psikologi daripada pemilih dari segala segmen. Dan bahkan bukan tidak mungkin kami akan mendapatkan banyak sokongan dari para donatur. Namun karena kami tetap ditaruh di 3% sekian, maka kami jalani dengan apa adanya dan hasilnya untuk kami sangat signifikan dan kami anggap apa yang kami lakukan walaupun apa adanya juga cukup efektif. Ya. Tadi juga disampaikan Pak, bahkan oleh pemimpin redaksi Kompas TV, Mas Yogi begitu ya, bahwa dikatakan paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan merusak suara yang mungkin saja terkonsentrasi di pasangan calon nomor urut 1 dan 3 yang sebenarnya bisa menyebabkan 50% pendapatan suara mereka gitu di hari ini gitu. Nah, gimana Bapak menanggapi hal ini? Untuk saya ini adalah fenomena yang baik ya. Dalam rangka kami memperjuangkan keselamatan rakyat Jakarta dan yang kami lihat ke depan ancamannya begitu besar, hancurnya ekonomi dan akan adanya lagi isu kesehatan yang mereka sebut dengan pandemi yang akan membuat warga Jakarta tidak bisa lagi beraktivitas sebagaimana biasanya. Semoga rakyat Jakarta tersadarkan dengan hasil yang kami peroleh. Berarti kami menghimbau
siapkan diri untuk menghadapi masalah yang lebih sulit. Kami tidak menakut-nakuti, tetapi itu yang menjadi prioritas utama kami di dalam memperjuangkan keselamatan jiwa keluarga kita melalui jalur politik ini. Oke. Pak, singkat saja, berarti Bapak nanti apapun hasil yang akan dirilis oleh KPU DKI Jakarta, itu Bapak terima? Tentunya kami harus terima karena ini adalah signal dari Tuhan bahwa apapun yang terjadi itu ada dalam kendalinya Tuhan. Artinya kami sebagai paslon, sebagai manusia biasa, kami harus tetap tegar menghadapinya. Dan kami sudah tahu harus bersiap menghadapi segala risiko dan konsekuensi ke depan yang mungkin selama ini tidak disadari oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dharma dan juga Pak Kun atas insight-nya. Jadi sekali lagi memang ini masih hasil hitung cepat sementara yang mana nanti dipastikan bahwa hitung berdasarkan real time ataupun hasil dari pemilu atau pilkada Jakarta 2024 nanti sistem penghitungan suaranya masih akan berlangsung hingga 16 Desember 2024. Sekali lagi tentu untuk hasil pastinya ini masih menunggu dari putusan real count yang akan disampaikan oleh KPU Jakarta. Nitya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Valentina Sitorus langsung dari posko pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Jakarta 2024 Dharma Kun. Kita juga akan melihat pantauan dari tim-tim yang juga tersebar, saudara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kalau tadi sudah ada hasil hitung cepat dari Litbang Kompas yang menunjukkan hasil sementara sudah masuk sekitar 80% data atau suara yang masuk diolah oleh tim hitung cepat Litbang Kompas. Tapi yang juga jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan lembaga survei lainnya. Saat ini saya akan mengundang langsung Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya akan bergabung bersama saya di Studio 1 Kompas TV untuk membahas apa analisanya dari Carta Politika. Mas Toto, boleh bergabung bersama kami? Kalau tadi kita sedikit melihat, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar Mas Toto? Baik. Anda seperti warga Jakarta lainnya juga. Kita berubah dari menanti hasil, kemudian menduga sampai akhirnya ada suara unggul, walaupun tetap harus melihat bagaimana hasil resmi dari KPU. Tapi katakan saja di pukul 16:17 Carta Politika juga sudah punya hasil sendiri. Kita mulai dari Jakarta boleh kalau begitu ya. Kita akan tampilkan bagaimana dari Jakarta, karena yang paling hangat ini Jakarta. Apalagi tadi Anda dengar sendiri ya bagaimana sebelumnya pasangan calon nomor urut 2 Dharma Kun ini sudah mengatakan bahwa kalau di survei-survei elektabilitas kami ini kan hanya 3%. Sekarang 10%. Ada sesuatu di sini nampaknya. Saya tidak kaget sih kalau di survei saya yang bahkan saya rilis itu sudah di angka 6%. Bahkan saya sempat melakukan survei yang memang tidak dipublikasi sudah di angka 8%. Artinya memang dari sisi tren tetap mengagetkan sampai karena pada mencapai angka 10,34. Tetapi tetap trennya memang memperlihatkan ternyata keunikan dari Pak Dharma ini kita tahu ya, dengan beberapa konsep yang agak ekstrim ya ternyata memang menarik sebagian hati pemilih warga Jakarta. Jadi Anda tidak heran kalau ada 10,34% di sini begitu ya. Tapi oke lah, kita lihat lah. Kita lihat dari hasil hitung cepat di Pilkada Jakarta. Apa yang bisa Anda bagikan kepada kami? Ya, ini data baru masuk kalau yang ditampilkan di sini 85,50%. Sama dengan di apps yang saya pegang. Jadi yang bisa kita simpulkan pertama adalah kalau dari sisi pemeringkatan secara absolut angka sudah pasti yang paling unggul adalah pasangan 03 Pram Dandul, diikuti oleh pasangan Kang Emil dengan Suswono, diikuti oleh pasangan Dharma Kun. Tetapi yang belum bisa disimpulkan adalah apakah Pilkada DKI akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Oh oke, ini berarti harus ditahan ya. Walaupun ini pergerakannya memang cukup signifikan. Dan kalau dilihat dari depan, nampaknya antara pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, ini beda-beda tipis karena masih bisa bergerak ya. Tapi kan angkanya memang Anda katakan tadi belum bisa dikatakan 1 putaran atau 2 putaran. Betul, karena kalau kita berbicara pertama ini data baru masuk belum 100%. Andai kata pun data masuk 100% dan polanya seperti ini, misalnya 49,93%, yang jadi pertanyaan adalah apakah Pram Dandul pada saat rekapitulasi manual
KPU nanti itu menyentuh angka 50% atau tidak. Ya. Dan quick count tidak bisa menyimpulkan itu karena quick count misalnya dengan 400 TPS baik Carta Politika ataupun Litbang Kompas itu memiliki margin of error ke atas atau ke bawah 1%. Betul. Sehingga kalau kita berbicara misalnya 49,93%, Tambahkan 1% bisa begitu? jadi 50,93% paling ekstrim atau menjadi 48,93%. Tapi tetap bukan 50/1%. Nggak Ya, bisa artinya dikatakan putaran seperti itu kedua. Nitya. Jadi masih bisa di atas 50%, tapi bisa juga di bawah 50%. Itu yang menyebabkan angka quick count kalau selisihnya masih di bawah, selisih dari angka quick count dengan 50% plus 1 masih di bawah selisih dari margin of error yang dimungkinkan dalam sebuah quick count, kita nggak bisa menyimpulkan apapun. Walaupun datanya sudah 100%. Oke, jadi inti kata kuncinya tetap harus sabar begitu ya. Saya rasa juga ini yang terjadi di posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rado Karno. Kita akan lihat juga bagaimana situasi di sana. Nampaknya memang keduanya akan memberikan suatu pernyataan karena ini sudah hampir pukul 16.30 dan beberapa lembaga survei sudah memberikan hasil hitung cepat. Kita akan dengarkan bersama. Media yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal dari hasil exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85%. Menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1%. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini. Karena bagi pasangan Bang Dul dan Mas Pram, kami juga menyiapkan real account yang akan siap pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap, C1 yang lengkap, dan itulah yang nanti akan kami gunakan acuan untuk perhitungan yang ada. Secara khusus, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon, tidak hanya kepada saya dan Bang Dul, tapi juga pasangan nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real account. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Dan Bang Dul ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja, Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai. Karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami memberikan kesempatan, mungkin gak usah banyak-banyak, 3 media, kalau ada kami persilakan. Ada? Nggak ada? Kayaknya udah jelas aku putaran. Baik, karena tidak ada yang bertanya, karena mungkin udah jelas, jadi kami tutup. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita dengarkan bersama tadi pernyataan dari pasangan calon nomor urut 3 Pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung dan Rano Karno pasca sudah ada beberapa hasil unggul sementara di Pilkada 2024. Namun kita tetap menunggu bagaimana penghitungan dan hasil resmi dari KPU di semua daerah. Tidak hanya Jakarta, tapi yang juga ditunggu-tunggu adalah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ya. Saya kembali ke Anda, Mas Soto. Bagaimana? Bisakah kemudian deklarasi yang dilakukan oleh Carta Politika yang ditujukan kepada kami hasil sementara untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Timur? Kalau Jakarta kan tadi kita lihat memang nampaknya tidak bisa disimpulkan secara bahwa statistik bahwa sudah bisa disimpulkan pemenangnya adalah Pram dan Dul diikuti oleh RK Suswono lalu kemudian Dharma dengan Kon, itu bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks peringkat yang tidak bisa disimpulkan karena ada aturan khusus di Pilkada DKI. Betul. Harus menyentuh angka 50% plus 1 adalah apakah Pilkada ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran karena suara tertinggi Pram dan Dul itu ada di wilayah 49 di survei di quick count saya 49,9 mirip dengan range di antara lembaga-lembaga lain yang menyertakan angka 49 sampai 50 lebih. Jadi dengan margin of error 1% kita simpulkan Jakarta belum bisa disimpulkan kira-kira belum seperti bisa. itu. Artinya warga Jakarta masih harus Menunggu bersabar. rekapitulasi manual dan semoga kita bisa saling menjaga. Kita dengarkan dulu, ini adalah wawancara Jurnalis Kompas TV dengan paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno. Hasil survei Mas, dan tadi Berapa kurang lebih sekitar 70% suara ini sudah masuk datanya, angkanya berubah-berubah tipis antara 49 sampai dengan 50,11%. Tanggapannya melihat itu seperti apa? Yang pertama saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih atas pilihan warga Jakarta pada hari ini. Hal ini menunjukkan kerja keras saya dan Bang Dul mendapatkan apresiasi karena dari ketiga calon kami yang unggul dibandingkan dengan calon yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting dan yang terpenting adalah pemilu gubernur Jakarta kali ini berlangsung aman, damai, tentram, riang gembira, dan mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang positif bagi kehidupan perekonomian kita. Tentunya secara khusus kami juga menunggu bagaimana hasil real count-nya. Karena kan ada exit poll, ada quick count, ada real count yang kita tunggu. Hasilnya memang plus minus 1% dan itu menunjukkan bahwa memang di Jakarta ini belum 1000% 1 putaran atau 2 putaran gitu. Sebelum kita jauh bahas 1 putaran atau 2 putaran nih Mas, saya kebetulan juga mengikuti Mas Pram, Bang Dul dari awal. Kita tahu kalau berdasarkan elektabilitas survei itu dari 0% sekarang sudah bisa unggul ya kalau kita lihat dari hasil beberapa survei dari Litbang Kompas salah satunya. Faktornya apa sih Mas? Apakah memang karena kerja-kerja ada berapa ratus tempat yang sudah dikunjungi atau karena kemarin sempat di penghujung ada endorse dari tokoh-tokoh yang juga pernah jadi gubernur? Yang paling utama dan terutama sebenarnya kerja keras yang kami lakukan. Karena bagaimanapun dalam pemilihan gubernur yang paling utama adalah pertarungan figur. Kalau figurnya sendiri tidak bisa dijual dan menjual, sehebat apapun endorsement yang dilakukan oleh tokoh itu menurut saya tidak terkejar lah. Bahwa kemudian saya mendapatkan endorsement dari beberapa tokoh yang kemudian secara signifikan itu membuat suara kami berdua makin baik, itu memang realitas yang ada dan kami berterima kasih untuk itu. Secara khusus kami berterima kasih kepada Mas Anies, Pak Ahok yang telah memberikan endorsement, termasuk Bang Foke dan juga keluarga Bang Yos begitu ya. Sehingga itulah yang menjadi modal awal bahwa di awal saya dan Bang Dul ini kan seperti David and Goliath. Sehingga kalau kemudian sekarang ini angkanya secara signifikan menunjukkan kami yang nomor 1, ini menunjukkan bahwa apapun kerja keras itu ada hasilnya. Endorsement memperkuat kami secara energi dan sebagainya, itulah yang kami alami. Nah Mas, tadi pagi juga sempat
bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, sempat mengawal TPS-nya Ibu Mega juga. Pramono Anung dan Ada Rano pesan khusus Karno yang menanggapi disampaikan ke Mas hasil hitung cepat Ya, kalau Ibu dari beberapa pesannya lembaga survei termasuk Carta Politika dan menghadapi juga pemilu Litbang gubernur Kompas. ini Kalau tetap tadi jurnalis dengan Kompas TV stay yang mewawancara gembira langsung dan saat beliau ini juga mengharap. di Jawa Barat sudah bergabung bersama kami salah satu pasangan calon pilkada, calon gubernur Deddy Mulyadi. Selamat sore, assalamualaikum Kang Deddy. Kang Deddy, apakah bisa mendengar suara Nitya? Sangat bisa mendengar, suaranya jelas. Kang Deddy, terima kasih sudah gabung. Saya tahu Anda pasti ingin menemui banyak sekali orang-orang, terutama setelah ada beberapa lembaga survei yang menunjukkan hasil hitung cepat suara Anda unggul. Apa saja yang sudah Anda katakan kepada pendukung Anda, kepada tim ses Anda, karena angkanya sejauh ini di pukul 16.30 ini 61% kalau versi Litbang Kompas, Kang Deddy. Ya QC Mas yang bisa dipegang. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan kepercayaan penuh pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Jawa Barat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dan Ketua Umum partai-partai lainnya yang memberikan dukungan penuh pada saya untuk mengikuti proses demokratisasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Barat. Dan berikutnya pada seluruh tim kerja, tim sukses, relawan dan warga yang secara spontan dalam setiap hari memberikan respon, supporting, melakukan pembelaan pada saat saya mendapat kampanye hitam. Dan partisipasi warganya sangat tinggi. Pada warganet saya mengucapkan terima kasih. Tanpa dukungan Anda semua hari ini saya tidak akan bisa duduk di sini dan melihat hasil quick count dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan terima kasih juga pada Kompas TV yang rajin menyiarkan Pemilu Kada Jawa Barat. KPU. Apakah Anda sudah sempat berkontak atau menghubungi 3 paslon lainnya? Oh belum, karena ini kan masih suasana penghitungan cepat ya dan belum kelar. Nanti kalau sudah hasil putusan KPU saya akan menghubungi. Biasanya kan para paslon itu selalu menunggu putusan hasil KPU. Tapi sudah komunikasi dengan Pak Prabowo ya. Tadi Anda sempat menyatakan bahwa berterima kasih kepada selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Anda sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Sudah kirim WA tadi via DC menyampaikan waktu masih exit poll saya sudah menyampaikan gambaran di Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama mungkin kita akan berkomunikasi. Baik, terima kasih Kang Deddy sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Tentu kita berharap sampai akhir nanti penghitungannya tidak ada kendala dan juga kita masih menunggu hasil resmi dari KPU. Terima kasih Kang Deddy. Dan saudara, kami masih akan kembali dengan pantauan bagaimana suara unggul ini akan terus kami hadirkan kepada Anda. Beberapa sudah melakukan deklarasi suara unggul dari hasil hitung cepat Litbang Kompas misalnya ataupun juga dari Carta Politika. Analisanya masih akan kami bawakan di Suara Unggul masih dengan ada rekan saya juga nanti ada Rahmat Ibrahim. Tetaplah bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya.